Halo teman-teman semua, balik lagi di channel tos.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari PlayArtSky. Ini adalah PlayArtSky Red 13. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Red 13, salah satu playable karakter di dalam serial gamenya yaitu Final Fantasy 7. Red 13 ini karakter yang unik menurut gua karena dari wujudnya ini. Wujudnya itu kayak hewan berkaki 4 gitu yang berbentuk seperti anjing dan serigala. Yang menjadikan dia ini satu-satunya playable karakter dengan bentuk seperti ini, yaitu hewan berkaki 4. Di dalam cerita gamenya, dia ini sebenarnya pada awalnya adalah manusia yang bernama Nanaki. Tapi dia dijadikan bahan eksperimen oleh si Hojo dan diberi nama Red 13 oleh si Hojo. Lalu singkat cerita, dia ini akhirnya bergabung bersama Cloud dan kawan-kawan untuk melindungi dunia dari ancaman Sephiroth. Oke teman-teman, lanjut kita mulai bahas dari figurnya ini. Ini adalah figur yang dibuat oleh PlayArtSky. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harganya sih jujur untuk sekarang tuh kurang jelas ya. Karena untuk figur ini jujur aja sangat sulit untuk dicari. Dan kalau gua cari di beberapa marketplace, untuk kisaran harganya tuh sekarang ada di harga 5 juta sampai dengan 8 juta lah. Lanjut kita mulai bahas dari bagian boxnya. Untuk bagian boxnya ini, di bagian depannya ini kita bisa melihat figurnya dari si Red 13 yang penampakannya di sini keren dan sangar banget. Terus untuk di bagian atasnya, di sini ada logo dari Final Fantasy 7 Advent Children dan ada logo dari PlayArtSky juga. Dan di sini ada tulisan nomor 4 Red 13. Di bagian atasnya juga ada logo dari Square Enix Product. Lalu untuk di bagian sampingnya ini ada logo dari Final Fantasy 7 Advent Children dan ada logo dari PlayArtSky juga. Di bagian belakangnya ini berbagai macam pose-posenya dari si Red 13 dan di sini kita bisa melihat figur-figur yang lain dari Final Fantasy 7 Advent Children ini. Di sini kita bisa melihat ada si Tifa dan juga si Barret. Lalu di bagian sampingnya lagi ini juga sama ya, ada logo dari Final Fantasy 7 Advent Children dan juga logo dari PlayArtSky. Lalu untuk di bagian atasnya seperti ini, sama logo dari Final Fantasy 7 juga. Lalu untuk di bagian bawahnya seperti ini, logo dari Square Enix Product. Dan untuk box dari PlayArtSky seperti biasa ini kita bisa buka ya untuk lapisan bagian luarnya. Dan ini kita bisa buka seperti ini dan kita bisa lihat figurnya dari luar seperti apa. Dan di bagian sini itu ada kayak box artnya gitu juga. Yang di sini ada gambar Red 13 yang sedang mengaum gitu ya. Nah di bagian sini juga disisipkan cerita dari Final Fantasy 7 Advent Children dan juga background dari karakter si Red 13 ini. Oke teman-teman, lanjut kita langsung buka aja ya box dari figur ini. Oke teman-teman, jadi untuk di dalam boxnya ini kita dapat satu buah blister dan satu buah tatakan gitu yang berisi stand dan juga petunjuk dari figurnya. Untuk di dalam blister ini kita hanya dapat figurnya aja dari si Red 13, jadi kita nggak dapat aksesorisnya sama sekali. Terus di sini untuk di bagian tatakannya ini kita dapat stand base-nya ya, yang kita harus rakit dulu di sini dan kita harus robek juga. Dan di bagian sampingnya ini terdapat berbagai macam petunjuknya. Jadi di sini ada petunjuk untuk bagian kepala si Red 13 dan juga petunjuk untuk merakit stand base-nya ini. Oke teman-teman, jadi itu aja di dalam boxnya. Ini kita dapat satu buah blister dan satu buah tatakan yang berisi stand dan juga petunjuk dari figurnya. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari PlayArtSky Red 13 dan pertama-tama kita mulai dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Untuk penampakannya, menurut gue sih untuk figur PlayArtSky Red 13 ini udah mirip banget sih dengan si Red 13 yang ada di gamenya atau di versi Advent Children-nya. Bisa dilihat, menurut gue sih dari mulai muka, terus dari bentuk badan dan juga dari buntutnya yang ada apinya itu menurut gue sih ini udah dibuat dengan sangat mirip. Terus ditambah lagi ada detail tatonya di sini ya. Tato dari klannya si Red 13, terus juga ada tato di bagian kaki belakangnya juga di sini. Nah,
Terus di bagian sini juga ada tatonya, dan ini tatonya juga dibuat dengan sangat detail. Jadi menurut gue sih ini dari penampakannya udah mirip banget dengan si Red 13. Untuk detailnya, mulai dari mukanya, nah bisa dilihat. Untuk dari mukanya juga kelihatan garang lah gitu ya, kayak sangar gitu untuk mukanya. Terus untuk di bagian matanya di sini kelihatan bagus juga untuk bagian matanya ya. Dibuat dengan bagus dan kayak mengkilat gitu untuk matanya. Dan untuk di bagian sebelah sini itu matanya buta ya. Jadi kayak ada lukanya gitu, garis. Jadi untuk mata itu hanya ada di sebelahnya, terus ada di bagian hidungnya di sini. Terus untuk rambutnya juga dibuat dengan bagus. Dan ini bahannya kayak soft plastic gitu ya. Jadi cukup lentur. Terus di bagian sini kayak ada bagian headbandnya ya. Dan ini kalau di gamenya ini adalah senjatanya gitu. Terus ini rambut di bagian bawahnya yang kayak diikat gitu. Dan ini bahannya soft plastic juga. Di bagian atasnya kayak ada bulu-bulu juga, dan dibuat dengan bagus juga ya menurut gua di bulu bagian atasnya. Terus di sini gambar tatonya tadi. Lalu untuk di bagian kakinya juga dia kayak ada gelang-gelangnya gitu ya. Dan ini bahannya ya sama ya, kayak plastik juga. Cuman kelihatannya itu kayak terbuat dari besi gitu. Terus untuk di bagian belakangnya juga ada, dan ini berwarna kayak warna gold gitu. Untuk di bagian telapak kakinya juga, dan ini kayak telapak kaki anjing lah gitu ya. Di bagian belakangnya juga kayak ada detail dari telapak kakinya. Terus di sekujur badannya semua ini berwarna orange dan merah gitu ya, perpaduan dari orange, merah, dan kuning. Dan untuk warnanya sendiri menurut gue sih ini warnanya dibuat dengan bagus juga gitu. Gradasi-gradasi warnanya dan detail dari kayak item-itemnya gitu di bagian bulu-bulunya itu semua dibuat dengan sangat bagus sih. Terus untuk di bagian buntutnya, nah untuk di bagian buntutnya ini kayak ada apinya gitu ya, kayak ada api yang menyala. Dan ini bahannya juga kayak transparan gitu, dan ini lumayan kayak soft plastik gitulah. Untuk di bagian belakangnya seperti ini kalau kita lihat. Cuman ya emang ya kalau dari segi penampakannya emang kalau gue lihat sih ini mirip lah dengan si Red 13. Cuma kalau kita lihat lebih lagi sebenarnya gue agak kurang suka sih dengan kayak ada belahan-belahan di artikulasinya ini. Seperti di sini kan kayak ada belahan gitu kelihatan ya di sini. Terus di bagian badannya ini apalagi ini badannya kelihatan banget itu kayak ada belahan-belahan dari artikulasinya. Terus di bagian bokongnya ini bolong-bolong malah. Nah kayak bolong-bolong gini. Jadi kalau dilihat itu cukup mengganggu sih. Jadi kurang estetik aja gitu kelihatannya. Jadi kelihatannya kayak ada tuh kayak ada belahan-belahan dari artikulasinya ini yang menurut gue sih jadinya kayak kurang bagus gitu. Terus untuk artikulasinya sendiri ini di bagian kepala ini kita bisa muter-muterin, terus bisa nengok atas bawah juga sedikit, dan kiri kanan juga. Nah, ada kiri kanannya. Terus di sini ini mulutnya kita bisa buka ya, buka seperti ini, dan untuk di bagian atasnya kita bisa naikin sedikit gitu. Nah jadi kayak lebih kelihatan ada gusinya dan lebih kayak lebih marah lah gitu ya. Jadi ini kita agak bisa buka sedikit dan kita bisa tutup juga. Terus untuk bagian kepala ini kita bisa copot ya. Nah ini menurut gua hal menarik juga di Red 13 ini. Karena untuk di bagian bola matanya ini kita bisa gerak-gerakin gitu di sini. Nah, jadi ini kita bisa gerak-gerakin. Nah seperti ini. Kelihatan ya. Nah ini gua gerakin terus bisa jadi dia kayak seolah-olah kayak ngelirik gitu ke samping. Nah ya jadi menurut gua itu kayak salah satu gimmick yang cukup menarik lah gitu ya, walaupun sebenarnya nggak gitu kelihatan juga sih, cuman ya seru aja gitu kita bisa gerak-gerakin matanya ini menurut gua. Terus untuk di bagian lehernya ini kita bisa turunin ke bawah ke atas, lalu di bagian tangannya ini kita bisa ngelebarin atau deketin juga. Terus di sini ada kayak butterfly joinnya gitu ya, jadi bisa maju mundur. Terus di bagian kakinya, engselnya ini bisa turun, terus nengkok juga seperti ini. Dan di bagian telapak kakinya bisa maju ke depan, ke belakang, terus bisa ke samping-samping juga. Lalu untuk di bagian badannya, nah untuk di bagian badannya ini kita bisa nekukin ya. Nah bisa nekukin sampai segini maksimal, terus bisa ke atasin juga. Nah ke atasin lagi. Nah segini itu udah maksimal, jadi ya lumayan fleksibel lah. Terus bisa ke samping juga, nah samping-sampingnya sedikit. Lalu untuk bagian sini ini juga bisa naik turun.
Cuman di bagian sini itu menurut gua agak keras sih untuk kalian gerak-gerakin. Jadi mendingan agak hati-hati lah gitu. Cuman ini bisa gerak. Terus ini bisa muter juga ya, bisa bengkok ke samping. Terus bisa bengkok ke sampingnya lagi juga. Dan ini juga lumayan keras sih untuk gerakinnya. Terus untuk di bagian belakangnya kakinya ya, ini bisa maju ke depan, ke belakang juga. Terus bisa muter-muter ya, sedikit muter-muter, bisa ngebuka juga. Nah, lalu untuk di bagian sini, ini bisa kalian tekukin, lurusin seperti ini. Nah, jadi ini ada artikulasinya, bisa gerak semua. Dan untuk di telapak kaki ya kurang lebih sama lah, bisa atas bawah dan bisa muter-muter. Lalu di bagian buntutnya, ini cukup keren sih menurut gue di bagian buntutnya, karena ini kalian bisa bengkok-bengkokin gitu. Jadi kayak di dalam sini tuh kayak ada semacam kawatnya gitu ya. Nah, jadi ini kalian bisa gerak-gerakin dan cukup fleksibel menurut gua. Cuman ini kayaknya nggak bisa diputer ya. Jadi ini kayaknya udah mati dan udah nyambung ke bagian bokongnya ini. Jadi nggak usah diputer-puter. Hanya di bagian atasnya ini aja yang kalian bisa gerak-gerakin gitu. Jadi untuk figur Play As Sky Red 13 ini, overall gue cukup suka dengan figur ini. Dari penampakannya ini mirip banget sih dengan Red 13. Semua detailnya dibuat dengan keren banget. Mulai dari bagian tato di bagian kaki-kakinya ini, terus untuk di bagian matanya, di bola matanya itu kita bisa gerak-gerakin juga. Terus juga di bagian warnanya ini ya, perpaduan warna antara warna orange, merah, dan juga warna kuning itu dibuat dengan sangat bagus menurut gua. Untuk ukurannya menurut gua ada di belahan artikulasinya ini. Menurut gua kelihatan banget gitu, belahan-belahan artikulasinya, terus ada kayak bolong-bolongnya di bagian sini. Jadi kalau dilihat itu lumayan mengganggu aja sih dari gua. Jadi untuk skor dari gua untuk figur ini, gua kasih nilai 7 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.